Kembali lagi bersama kami dalam channel Ceritapedia. Terus support kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Kejadian yang aku alami ini terjadi pada pertengahan tahun 2017. Saat itu aku memasuki awal semester 7 di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebagaimana agenda akademik kampus yang telah tersusun, inilah waktunya untuk aku menjalani kegiatan kuliah kerja nyata atau biasa kita kenal dengan KKN. Kali ini KKN kampusku dilaksanakan di salah satu desa yang tepatnya di kaki Gunung Arjuno. Nah, pagi itu tanggal 17 Mei 2017 dengan cuaca yang sangat cerah, pembukaan kegiatan KKN dilaksanakan di balai desa setempat. Setelah pembukaan, semua mahasiswa pun membubarkan diri untuk menuju ke masing-masing rumah yang akan ditempati sebagai pos selama 1 bulan ke depan. Dari 8 pos yang ada, aku menempati pos 3 dengan jumlah anggota 11 orang yang semuanya laki-laki. Nah, kemudian berangkatlah kami sekelompok ke pos 3, di mana pos ini terletak paling jauh dan paling terpencil di antara pos-pos yang lainnya dari pusat desa. Untuk menuju ke pos 3 ini bisa dibilang cukup melelahkan, karena jalan yang naik turun sebagaimana tipikal jalan yang berada di kaki gunung, dan memang jalanannya pun belum sepenuhnya teraspal semua. Selain itu, untuk sampai di pos 3 harus melalui jalan yang kanan kirinya masih berupa pohon-pohon besar. Lebih mirip hutan sih menurutku, karena di jalanan itu masih jarang sekali ada rumah warga. Sekitar 200 meter saat kami akan sampai di pos 3, kami agak merinding karena harus melewati pemakaman umum yang ada di sebelah kanan dari jalan yang kita lewati. Kondisi makam yang ada di dalamnya sedikit tidak terawat. Banyak ditumbuhi ilalang-ilalang. Firasatku mulai gak enak. Sepertinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih, pikirku saat itu. Karena kebetulan aku juga sering membaca cerita horor. Dan aku sangat suka nonton film berbau horor. Jadi bayangan negatif mulai terbentuk di pikiranku. Dan betul saja, tiba-tiba ada ular yang sangat besar melintas di tengah jalan, seakan ia ingin mencegah kami melewati jalan itu. Aku mencoba berpositif thinking aja. Dan setelah ular tersebut lewat, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kami pun sampai di rumah pos 3. Seperti rumah yang sama sekali tak pernah dihuni. Kami pun menata semua barang bawaan kami. Setelah sebelumnya kami membersihkan dulu rumah itu. Kegiatan kuliah kerja nyata kami awali dengan mengunjungi tetangga-tetangga sekitar rumah. Selain untuk memperkenalkan diri dan tujuan kami ke sini, barangkali aja ada tetangga yang punya anak cantik. Dan tak terasa malam pun datang. Para penghuni pos 3 sibuk melakukan kegiatannya masing-masing. Ada yang bercengkrama dengan tetangga, ada yang mengunjungi pos lain, dan ada juga yang masih berada di masjid sekedar bermain-main dengan anak-anak kecil di sekitar. Namun, aku lebih memilih untuk tinggal di rumah bersama 3 orang temanku yang lain. Bisa dikatakan kondisi rumah saat itu terasa sepi sekali. Saat itu aku sedang main HP di ruang tengah sendirian. Satu temanku sedang mengerjakan laporan di ruang tamu dan 2 temanku yang lain sedang duduk santai di teras rumah. Tiba-tiba aku mendengar suara gemericik air dari arah kamar mandi yang berada di samping ruang tengah. Seperti ada yang bermain air.
batinku. Aku cuek aja dengan suara itu. Aku masih fokus dengan HP-ku. Lama-kelamaan, suara itu semakin menjadi-jadi. Dengan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran, akhirnya aku memberanikan diri untuk melihat ke kamar mandi yang pintunya setengah terbuka. Setelah aku lihat, ternyata kosong. Di dalam kamar mandi gak ada siapapun. Nah, lalu tadi yang bermain air siapa? Saat itu juga aku langsung bertanya kepada teman-temanku, dan tak ada satupun yang mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Aneh sekali. Setelah aku fokus dengan HP-ku lagi, kembali ku dengarkan suara yang sama. Suara gemericik air seperti yang tadi. Aku pun berusaha secuek mungkin tak menghiraukannya. Dan lama-kelamaan memang suara itu pun perlahan menghilang. Mungkin ada yang ingin berkenalan. Batinku sih. Malam pun masih berlanjut dan aku pun tertidur. Saat itu aku masih ingat betul. Tepat pukul 1 dini hari, aku terbangun oleh suara yang sama pada sore tadi. Suara gemericik air dari kamar mandi. Saat itu aku tidur di ruang tengah yang dalam keadaan gelap. Ya, hanya ada lampu sih. Sedikit dari lampu kamar mandi dan teras. Saat terbangun, secara spontan aku pun langsung menoleh ke arah sumber bunyi yang membangunkanku, yaitu kamar mandi. Saat itu juga aku melihat sosok yang sedang bermain-main dengan air di kamar mandi. Sosok itu memakai baju panjang berwarna putih, lusuh, dengan rambut panjang yang kakinya pada saat itu seingatku tidak terlihat. Secara spontan, aku langsung menutup kedua mataku. Jantungku terasa berhenti berdetak saking takutnya. Tak lama kemudian, suara air itu pun menghilang. Dan aku mulai memberanikan diri untuk pindah ke dalam kamar tidur, menyusul teman-temanku yang sudah dari tadi tidur di dalam kamar. Entah mengapa ya, di tengah ketakutan itu aku bisa kembali tidur. Ketika pagi, kami beraktivitas dengan agenda-agenda kuliah kerja nyata yang telah kami susun sebelumnya. Aku tak menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Aku tak mau membuat semua teman-temanku merasa takut. Dan malam pun kembali datang. Karena kecapean, setelah melakukan kegiatan sepanjang hari, kami semua pun tertidur. Dan tak kusangka, kejadian yang membuatku merasa takut pun terulang kembali di malam itu. Waktunya hampir sama, yaitu melewati tengah malam. Hanya saja kali ini lokasinya berbeda, yakni lorong yang menghubungkan antara ruang tengah dengan kamar mandi dan dapur. Saat itu aku terbangun karena merasa bising dengan suara anak-anak kecil yang sedang bercanda sambil berlari-larian. Saat itu aku terbangun seraya duduk sambil mengucek-ngucek mata, dan aku melihat kurang lebih ada 4 anak kecil yang hanya mengenakan popok berlarian di lorong dan dapur. Anehnya, aku juga melihat sosok wanita yang kemarin kuliah di kamar mandi. Ia ikut berlalu lalang dengan anak-anak itu di lorong. Aku yang ketakutan langsung kembali merebahkan tubuhku seraya menutup mata rapat-rapat sambil merapal ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal.
Kejadian itu berlangsung sampai hampir menjelang subuh, sehingga membuatku tidak bisa tidur. Hari berikutnya kami menjalani sebagaimana biasanya. Mungkin karena kecapean juga sih. Pada malam ketiga dan keempat, aku gak merasakan kejadian-kejadian aneh seperti malam pertama dan kedua. Lanjut di hari kelima, yang waktu itu masih pagi, aku dan beberapa temanku yang sedang bersantai sambil bergurau di teras, tiba-tiba kepala dusun setempat datang untuk memberitahu bahwa pos KKN kami akan dipindahkan karena ada masalah miskomunikasi dengan pemilik rumah yang kami tempati saat itu. Sehingga ya mau gak mau pos kami harus dipindahkan ke rumah yang lain pada hari itu juga. Aku senang mendengarnya. Akhirnya kami pun pindah rumah. Setelah selesai pindahan, aku dan beberapa temanku duduk-duduk di teras pos baru kami. Tiba-tiba salah satu temanku berseloroh. Untung awak dhewe pindah pos. Jajal nek ora. Mbuh kuat mbuh ora aku nang kono sampe KKN mari. Lawang aku ben-bengi dipetuki demi terus nang kono. Aku yang mendengarkan selorohan temanku itu sedikit kaget bercampur penasaran dengan apa yang ia alami. Lalu ia pun bercerita. Dan ceritanya pun cukup menarik perhatian. Akhirnya semua teman-temanku yang berada di dalam rumah keluar dan mendengarkan cerita dari temanku ini. Yang membuat kaget ialah ternyata semua teman-temanku juga mengalami kejadian-kejadian yang seperti aku alami pada malam pertama dan kedua, terutama yang pernah tidur di ruang tengah. Menurut cerita teman-temanku yang pada malam pertama keluar mengunjungi pos yang lain, saat mereka kembali ke pos, mereka itu melihat sosok hitam besar sedang duduk-duduk di teras rumah sambil menghisap rokok. Padahal semua teman-temanku gak ada yang merokok di sana pada malam itu. Sedangkan suara gemericik air pada tengah malam pertama, ternyata tidak hanya aku yang mengalaminya, tapi salah satu temanku juga mengalami. Cuman untuk malam keduanya ternyata hanya aku yang melihat. Yang lebih membuatku merinding adalah pada malam ketiga dan keempat. Semua teman-temanku yang tidur bersamaku di ruang tengah melihat sosok wanita berbaju putih yang kuliah di kamar mandi dan lorong. Mereka mengatakan pada malam ketiga dan keempat, sosok itu duduk di atas kepalaku sambil meneteskan air liur. Kata mereka, sosok putih itu tak berwajah atau wajahnya memang rata dengan mengeluarkan lendir dari area mulut. Dengan kaki yang tidak menginjak tanah, sedangkan anak-anak kecil yang kulihat pada malam kedua itu, kata teman-temanku, pada malam itu mereka bermain-main di atas tubuhku. Setelah mendengar cerita mereka, aku yang merinding sangat bersyukur pos kami dipindahkan. Usut punya usut, ternyata rumah yang kami tempati sebagai pos 3 itu adalah rumah kosong yang pemiliknya jarang pulang karena bekerja di luar kota. Di situ kami baru paham kenapa kami diganggu setiap malam di rumah itu.